Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Octavia, NPM 202-103-0243, Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Tasinul Qiraah dengan dosen pengampu Ibu Indah Agung Suprapti, MPD. Tugas pertama yaitu membaca surah Al-Humazah dan menyebutkan 3 hukum tajwid beserta contoh dan juga alasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Kemudian menyebutkan 3 hukum bacaan tajwid beserta contoh dan alasannya. Yang pertama, iqlab, yaitu apabila nun sukun bertemu dengan tanwin, maka cara membacanya suara nun itu berubah menjadi mim. Saya beri contoh, mim ba'di. Itu sebenarnya min ba'di, namun karena nun sukun bertemu dengan ba, maka suara nun diubah menjadi mim, menjadi mim ba'di. Selanjutnya ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya itu samar disertai dengan gunnah. Dan cara membaca suara mim itu mulut kita atau tenggorokan kita sedikit dilonggarkan atau tidak tertutup secara sempurna. Saya beri contoh, inna rabbuhum bihim. Inna rabbuhum bihim. Hum bihim, mim mati bertemu dengan nun dan dibacanya samar. Mimnya dibaca samar. Inna rabbuhum bihim, bukan hum bihim namun hum bihim. Kemudian idgham mutamatsilain, yaitu pertemuan antara 2 huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Huruf tersebut ialah sukun atau mati dan juga huruf berharokat. Dan cara membacanya yaitu huruf pertama dimasukkan dengan huruf kedua. Saya beri contoh, fama robihat tijaratuhum. Hati yaitu tak mati atau sukun bertemu dengan tak berharokat kasroh. Yang dibaca hanya tak berharokat kasroh, tak matinya tidak dibaca lagi atau dihilangkan. Saya ulangi, fama robihat tijaratuhum. Tugas selanjutnya yaitu menyebutkan pengertian Al-Quran, manfaat mempelajari atau membaca Al-Quran, serta hadis keutamaan Al-Quran. Pengertian Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup umat manusia hingga akhir zaman nanti. Al-Quran juga merupakan kitab penutup dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Nilai Al-Quran itu bersifat kekal atau abadi, yaitu tidak dapat diubah hingga akhir zaman nanti. Manfaat mempelajari Al-Quran itu sangat banyak dan akan saya sebutkan sedikit di sini, yaitu dapat menenangkan hati pembacanya dan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari gangguan syaitan, jin dan iblis, dapat meningkatkan keimanan seseorang yang membacanya dan juga dapat memberikan syafaat kepada seseorang yang membacanya di hari kiamat nanti dan banyak lagi. Tugas selanjutnya yaitu membaca hadis keutamaan Al-Quran, membaca atau mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan menjadi penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan tugas selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian makharijul huruf dan berikan contoh dari masing-masing tersebut. Mahraj berasal dari kata kharaja yang artinya
keluar, sedangkan makhraj sendiri berarti tempat keluar. Jadi makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Makharijul huruf dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama al-jauf atau rongga mulut, yaitu keluarnya huruf hijaiyah dari rongga mulut. Yang termasuk hurufnya yaitu alif, waw, dan ya. Akan saya beri contoh alif setelah fathah, misalnya la. Kemudian ada al-halqi, yaitu tenggorokan, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah dari tenggorokan. Dan dibagi menjadi 3, yaitu asqal halqi, wasatul halqi, dan adnal halqi. Asqal halqi pangkal tenggorokan, yaitu huruf ha dan hamzah. Kemudian al-lisan atau lisan, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah dari lisan. Alisan ini dibagi menjadi 10, namun akan saya baca 1 atau 2 saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama pangkal lidah dekat dengan tenggorokan bertemu dengan langit-langit, yaitu huruf qaf. Yang kedua pangkal lidah bertemu dengan langit-langit di bawah tengah, yaitu huruf qaf. Kemudian ada asy-syafatain atau 2 bibir, yaitu keluaran huruf hijaiyah yang berasal dari 2 bibir. Yang termasuk huruf hijaiyah yaitu huruf fa, mim, ba, dan waw. Akan saya beri contoh 2. Fa, bibir bawah bertemu dengan ujung gigi bagian atas. Mim, ba, dan waw, 2 perut bibir ujung gigi depan bagian atas. Dan yang terakhir ada al-kaisum atau rongga hidung, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berasal dari rongga hidung. Huruf-huruf yang termasuk huruf ini ialah huruf gunnah. Mim bertasyid, contoh warokuhu wasimma, dan nun bertasyid, yaitu contohnya robbaka bi unna. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.